Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Difla Istisya Qur'ani, mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, angkatan 2021 semester 2, offering B3 13 AB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah Bahasa Pemrograman dan Aplikasi Komputer pada pertemuan ke-12, mana tugas ini adalah tugas permodalan balok dengan variasi tumpuan dan pembebanan menggunakan aplikasi SAP 2000. Langsung saja. Jadi di sini untuk soalnya kita diberikan 8 buah balok ya dengan beberapa variasi tumpuan dan juga beban. Di mana di sini ada dua jenis tumpuan yang kita pakai, yakni dengan tumpuan sendi roll, sendi dan roll, dan juga dengan tumpuan jepit. Nah, untuk bebannya ada dengan beban terpusat, lalu beban merata, dan juga beban segitiga ya. Beban merata segitiga. Nah, di sini untuk perhitungannya pertama kita melakukan perhitungan manual. Nah, setelah melakukan perhitungan manual, kita melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Untuk selanjutnya akan kita komparasi hasil perhitungannya. Nah, eh, untuk perhitungan sendiri kita melakukan perhitungan gaya dalam yang terjadi ya. Ini gaya normal, gaya geser, dan juga nanti akan ada tambahan momen. Langsung saja. Jadi untuk perhitungan manualnya, pertama balok satu dulu. Jadi untuk balok pertama ini adalah tumpuan sendi roll. Nah, dengan beban terpusat yang berada di tengah. Panjang bentangnya adalah 14 meter. Oh ya, jadi untuk seluruh soal ini panjang bentang dari baloknya adalah 14 meter dan juga berat dari bebannya adalah 30 kg. Semua soal. Jadi seperti ini bentuk dari baloknya untuk balok satu, dan kita bisa menghitung reaksi tumpuan, gaya normal, gaya geser, dan juga momennya seperti ini. Dan selanjutnya setelah kita temukan reaksi tumpuan, gaya normal, gaya geser, dan juga momennya, kita bisa menggambar diagramnya seperti ini. Nah, untuk bidang D ini sendiri, D ini adalah bidang gaya geser ya, lalu M ini adalah momen. Dan untuk bagian-bagian yang berwarna kuning ini adalah hasil akhir. Jadi untuk melihat hasil akhir dari perhitungannya bisa dilihat di bagian-bagian yang berwarna kuning. Selanjutnya kita masuk ke balok 2. Balok 2 sama kita memakai balok ya dengan tumpuan sendi roll. Nah, dengan tumpuan sendi roll lalu dengan beban merata ya. Nah, di sini karena beban merata ini ada konversinya. Konversi dari beban merata ke beban terpusatnya. Nah, untuk balok 2 sengaja saya gambar ulang seperti ini agar lebih jelas ya. Tapi nanti untuk balok-balok selanjutnya tidak saya gambarkan ulang, jadi langsung saya masukkan di perhitungannya. Ini setelah ditemukan RA-nya, RB-nya, lalu gaya normalnya tidak ada, gaya geser, seperti ini ya. Selanjutnya ini momennya, momen maksimumnya di titik D ini. Baik, dan ini adalah gambarnya ya, gambar diagramnya. Sama untuk bidang D-nya adalah bidang gaya geser dan M adalah momen. Selanjutnya untuk balok 3, sini sama, jadi bebannya beban merata, tapi di sini beban meratanya adalah segitiga ya. Jadi agak sedikit lebih kompleks karena kita harus menggunakan integral juga di sini. Dan untuk hasil perhitungannya seperti ini, dan ini adalah gambarnya, gambar dari diagramnya. D adalah gaya geser dan M adalah momen. Selanjutnya balok 4 sama persis dengan balok 3, hanya saja besarnya atau segitiganya dibalik ya.
yakni di mirror, dan jadi X1, X2, dan Y1 dan Y2-nya berbeda. Itu sehingga pasti hasilnya juga berbeda. Dan ini adalah kayak geser dan juga momennya, diagramnya. Oke, selanjutnya untuk balok 5 ya. Balok 5 di sini ada eh, balok dengan beban terpusat tapi dengan tumpuan jepit di sini. Nah, jadi reaksi tumpuannya, lalu ini gaya normalnya, ada lalu gaya gesernya, dan juga momennya. Dan selanjutnya ini gambarnya. Sama seperti tadi, untuk D-nya adalah gaya geser dan M momen. Selanjutnya balok 6 sama untuk tumpuannya, yakni tumpuan jepit, tapi di sini bebannya adalah beban merata. Beban meratanya beban merata penuh ya. Beban merata penuh. Selanjutnya seperti ini perhitungannya, dan ini adalah diagramnya. Selanjutnya balok 7 sama, ini bebannya beban merata dengan tumpuan jepit, tapi bebannya segitiga ya. Dan akan sama dengan balok 8 nanti, tapi di mirror. Seperti ini diagramnya, dan selanjutnya ini balok 8 di mirror saja. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan menggunakan aplikasi SAP 2000. Di sini adalah hasil-hasil perhitungannya untuk balok 1. Lalu ini adalah balok 2. Bisa dilihat diagramnya ya untuk eh, gaya geser dan juga momennya. Nanti di bagian akhir kita akan komparasi hasil perhitungan. Ini balok 3, balok 4, lalu balok 5, balok 6, balok 7, dan balok 8. Nah, setelah perhitungan dengan SAP 2000 sudah kita lakukan, selanjutnya kita akan mengkomparasi hasil perhitungannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, semuanya sama, hanya ada satu yang berbeda, yakni di balok 4 pada momen. Perbedaannya cukup mencolok, makanya saya tulis berbeda di sana. Untuk di balok 4 di sini tertulis 377,14 ya untuk momen maksimumnya, sedangkan di perhitungan manual kita ada 86,889 ini. Selebihnya hasil perhitungannya adalah sama, atau error minimum lah ya, error minimum dengan perbedaan angka di belakang koma rata-rata. Jadi seperti itu untuk perhitungan dengan SAP 2000 dan juga menggunakan perhitungan manual. Dan untuk kesimpulannya, dari 8 kali percobaan perhitungan menggunakan manual dan aplikasi SAP 2000, kita bisa mendapati bahwa ada terjadi sekali saja perbedaan pada hasil perhitungan momen, yakni pada balok keempat. Selebihnya semua hasilnya adalah sama atau mungkin error minimum. Demikian ya presentasi tugas dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.